Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Kismis, Kisah Mistis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang dibagikan di media sosial Twitter @VickyZulf. Cerita horor kali ini menceritakan tentang tanding bulu tangkis dengan atlet pucat dari desa misterius yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Kamu yang penakut dan sedang sendirian sebaiknya tidak melanjutkan untuk menonton cerita ini, karena bisa saja cerita ini membuat kamu memiliki trauma tersendiri terhadap hal-hal mistis. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian, agar saya dapat semangat upload video-video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Seleksi tim provinsi untuk Pekan Olahraga Nasional akan dimulai 1 bulan lagi. Tak aneh kalau tim bulu tangkis sedang merekrut siswi dari berbagai sekolah menengah atas atau sederajat. Disebutkan kalau tim bulu tangkis beranggotakan 6 orang, 2 orang sebagai pemain tunggal putri dan 4 orang sebagai pemain ganda putri. Aku dan Namira bermain sebagai ganda putri. Ganda putri lainnya Siska dengan Feni, serta Laura dan Intan, masing-masing tunggal putri. Tim kami baru terbentuk sekitar 2 minggu lalu, sehingga sangat wajar kalau tidak adanya persiapan yang matang. Kami belum banyak melakukan latihan melawan tim lain. Oleh karena itu, pelatih sangat gencar mencari lawan untuk tim kami berlatih. Dari manapun lawan itu, ia selalu terima. Sampai seminggu yang lalu, kami mendapat secari undangan tanpa kop dan tanpa amplop yang diketik menggunakan mesin tik. Pada surat itu, tercantum nama pihak penyelenggara, yaitu tim bulu tangkis desa berikut nomor kontak panitianya. Pak Beni, pelatih kami, menerima undangan tersebut di meja kantornya. Perlu diketahui, Pak Beni bertugas di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kabupaten. Langsung saja ia menanyakan kepada rekan-rekannya perihal pengirim undangan tersebut. Namun, tak satu pun rekannya, bahkan staf manapun, tidak mengetahui pengirim tersebut. Karena Pak Beni sangat antusias dengan latihan ini, maka undangan tersebut ia terima dan diberitahukan kepada tim ketika sesi latihan di lapangan indoor gedung Kemenpora Kabupaten. Pak Beni memberitahukan tim bahwa minggu depan akan dilakukan pertandingan di desa Minton yang tak terlalu jauh dari tempat latihan, sekitar 1 jam. Sedikit informasi kalau desa ini dinamakan Minton karena warganya gemar bermain badminton. Pak Beni juga mengatakan mudah-mudahan tim bisa dapat lawan sepadan di sana, dan yang pasti hadiahnya puluhan juta. Sontak, anak-anak pun langsung mengiyakan dengan nada kompak dan bahagia. Singkat cerita, hari keberangkatan tiba. Kami berangkat dari kantor Kemenpora Kabupaten pukul 1 siang
menggunakan sebuah mobil Luxio milik Pak Benny yang juga dia kendarai. Kami tiba di pertigaan jalan menuju Desa Minton. Di sana sudah ada seorang lelaki dengan menuntun sepeda ontel, tampak menunggu kami di bawah pohon rambutan. Nama lelaki itu adalah Amon yang mengaku panitia dan akan mendampingi kami menuju gedung olahraga. Digambarkan, Amon bertubuh ideal, tinggi, berkumis tebal, dan memiliki rahang besar, mengingatkanku pada sosok Freddie Mercury. Sepertinya dia mantan atlet badminton. Dilihat dari tangan kanannya yang lebih panjang dibanding tangan kirinya. Mobil berjalan mengikutinya menggowes sepeda ontel dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kami menyusuri jalanan beraspal yang sudah memudar namun masih bagus. Perjalanan menyusuri desa yang asri, penuh pepohonan seperti di bukit. Namun tak ada jalanan curam. Tibalah kami sampai di depan gedung olahraga desa. Gedung ini nampak sangat tua, seperti sudah lama tak dirawat. Terdapat satu pintu kayu yang sudah lapuk, yang kehilangan pasangannya di sebelah kirinya. Dindingnya banyak bekas pilok, berlumut di sana-sini. Tempat parkirnya pun hanya sebidang tanah yang ditumbuhi semak belukar, ilalang, dan tanaman liar. Bahkan mobil kami hampir tak bisa parkir. Suasana nampak sepi, hanya mobil kami yang terparkir gagah. Tidak nampak sepeda motor maupun mobil lain, seperti tak ada tanda kehadiran seorang pun di sana. Setelah sampai, Amon meminta kami segera masuk untuk bersiap-siap dan melakukan pemanasan. Saat masuk ruangan itu, sudah disesaki penonton. Nyaris tak ada tempat kosong. Mereka tampak berbincang-bincang, berbagai kalangan usia, nampak semua di sini. Aneh, di sini sangat ramai dan nyaring, namun tak terdengar suara apapun dari luar. Di dalam gedung, sama seperti gedung olahraga pada umumnya, terdapat lapangan badminton beserta netnya. Garis-garis di lapangan juga yang sudah memudar. Dindingnya pun tak beda dari dinding yang ada di luar, penuh berbagai coretan pilok, berlumut di sana-sini. Tembok sudah banyak retak, catnya mengelupas, dan semennya ambrol. Lapangannya pun seperti tak dirawat. Banyak dedaunan kering yang masuk dari pohon jati besar di luar. Saking semangatnya, kami tak peduli dengan keadaan gedung seperti ini, karena antusias penonton sangat positif. Begitu juga pelatih kami yang sedari memasuki gedung ini memancarkan senyum terbaiknya. Ia sangat bersemangat melebihi semangat yang kami miliki. Ketika kami sedang berlatih, tim lawan baru datang. Jumlahnya sama dengan kami. Mereka akan melawan kami dengan sesi yang berbeda. Keenam siswi tersebut terlihat berwajah pucat. 5 orang dengan rambut panjang sebahu, dan 1 orang berambut pendek seperti laki-laki. Mereka menggunakan seragam yang nampak kuno, berkerah, model lama seperti yang digunakan Susi Susanti di Olimpiade Barcelona 1992. Mulanya, kami cukup heran namun jadi tak peduli, karena hanya fokus pemanasan. Sebelum pertandingan, Amon memberitahu kami jika ada penonton yang berteriak atau tertawa sangat kencang, tak perlu dihiraukan. Aku sempat berpikir, kenapa dia berkata begitu. Setelah cukup berlatih, maka dimulailah sesi pertama. Siska dan Fanny diminta pelatih untuk bermain di sesi pertama. Mereka menang dengan mudah. Sesi kedua, giliran aku dan Namira berhadapan dengan lawan yang berpostur cukup sebanding dengan kami, sekitar
173 cm. Set pertama, mereka bertempo sangat cepat. Shuttlecock yang mereka umpan kepada kami hampir semua menggunakan teknik smash yang sangat kencang. Selain itu, benar saja kata panitia tadi, ada seorang penonton yang tiba-tiba berteriak sangat kencang. Namun ada cekikikan seorang wanita yang tak begitu kencang, tapi cukup mengganggu permainan, sehingga kami tampil main berantakan. Kami kewalahan dan kalah pada set pertama dengan skor 8-21. Set kedua hingga ketiga, mereka nampak sangat lesu, hampir tak ada serangan. Gerakan backhand yang kami berikan pun tak ditanggapi mereka dengan baik. Tempo permainan sangat lambat, dan kami menang begitu mudah dengan skor 21-2 dan 21-0. Mereka kenapa ya, Ra? Pucat sekali tampaknya. Apa mereka kelelahan dengan permainan di set pertama tadi? Aku bertanya pada Namira sembari meletakkan botol air mineral yang baru saja kuminum. Dari sini, Namira mulai menampakkan keresahannya dan menjawab, mungkin saja. Tapi sikap mereka juga aneh. Jujur, aku agak takut. Menjelang sesi ketiga yang akan dimainkan Laura, Amon menghampiri kami dan berkata, pertandingan telah usai. Kami yang menjadi juaranya. Penonton sangat riuh, kacau, banyak yang berteriak dan menghentak-hentakkan kaki. Tak lama Amon buru-buru membawa kami keluar gedung. Kemudian, suara-suara itu tak lagi terdengar. Senyap. Hanya desiran angin menerpa ilalang yang terdengar. Amon meminta satu tas perlengkapan yang kami bawa untuk dikosongkan agar uang hadiah bisa dimasukkan. Ia meminta maaf, mengaku tak menyediakan tas ataupun rekening untuk memberikan hadiah. Ia kembali masuk ke dalam gedung, lalu keluar dengan tas yang nampak sudah berisi. Amon memberikan tas itu pada Pak Benny dan bilang jangan dibuka di sini. Nanti saja kalau rekan-rekan sudah tiba di kantor. Pak Benny begitu riang. Ia berterima kasih. Lalu kami pun kembali memasuki mobil dan meninggalkan gedung tanpa didampingi Amon. Suasana pulang agak berbeda karena di mobil kami juga berbincang bahwa kejadian di gedung agak tidak wajar. Hari sudah mulai petang. Jalanan yang kami susuri sedikit berbeda dari tadi siang. Jalanan yang cukup luas kini serasa menjadi sempit, seperti jalan setapak. Semak-semak menjulang dan ranting-ranting pohon menabraki bagian luar mobil. Kami berteriak ketakutan. Pak Benny menyetir dengan gelisah untuk tetap berusaha keluar dari jalan tersebut. Hampir sekitar 15 menit kami menyusuri jalan tersebut, sampai akhirnya tiba di pinggir jalan utama. Ternyata jalan yang kami susuri sangat sempit, sangat mustahil untuk dilewati sebuah mobil. Beberapa saat kami terdiam, sangat terkejut. Padahal kami mengambil rute yang sama dengan tadi siang. Pak Benny memerintahkan kami untuk mengecek isi tasnya. Tetapi tak ada satupun yang menanggapi. Kawan-kawanku hanya menatap tas itu dengan ketakutan. Ku beranikan diriku sendiri untuk membukanya. Dan betapa terkejutnya kami. Tas itu berisi daun-daun jati kering seperti yang tadi berserakan di lapangan. Cerita pun selesai.
Oke guys, itulah tadi cerita horor latih tanding bersama tim berwajah pucat dari Desa Goib. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.